Mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Waalaikumsalam Bu Christine. Kemarin saya dapat WA dari Bu Indri. Apakah benar Bu Indri hari ini ingin berjumpa dengan saya? Iya, betul sekali Bu. Saya melihat kok wajahnya Bu Indri cemburu saja nih. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Gini Bu, pekan lalu kan saya kan disupervisi sama kepala sekolah saya. Nah, setelah selesai supervisi, saya itu dipanggil oleh kepala sekolah terkait pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh, menurut Bu Indri kira-kira ya, kenapa ya kok Bu Indri dipanggil oleh kepala sekolah terkait pembelajaran yang Bu Indri lakukan? Gini loh, kepala sekolah saya itu tidak berkenan kalau saya itu dalam mengajar tidak menggunakan buku. Oh, lalu Bu Indri menggunakan media apa? Saya itu menggunakan media yang menurut saya itu menarik. Kalau yang menarik itu menurut Bu Indri medianya yang seperti apa ya Bu Indri ya? Nah, saya kan gini Bu, saya itu biasa suka membuat PPT, ya kan? Biasanya itu saya merangkum materi, terus kemudian itu saya visualkan dalam bentuk PPT. Nah, menurut saya, anak-anak juga senang dan antusias apabila saya mengajar dengan menggunakan PPT. Oh, selain menggunakan PPT, biasanya Bu Indri menggunakan media apa lagi Bu Indri? Ya, selain saya biasanya membuat ini Bu, video. Nah, video itu biasanya kan materi yang disampaikan lewat video itu kan lebih jelas toh Bu. Dan saya kira dengan video di sini anak-anak dengan mudah menyerap ilmu yang saya sampaikan ke anak-anak. Oh, begitu ya Bu Indri. Jadi Bu Indri ini kalau menurut saya tangkap bahwa anak-anak itu lebih tertarik jika Bu Indri itu mengajar menggunakan PPT, menggunakan video. Mereka merasa tertarik begitu ya Bu Indri? Iya, betul sekali Bu Christine. Apakah hanya video dan PPT sajakah yang Bu Indri pergunakan saat di kelas? Biasanya begini Bu, saya juga menggunakan lingkungan sekitar ya, misalkan ya seperti misalkan mengukur luas permukaan meja anak-anak kan bisa tuh dicari luasnya. Nah, kemudian misalkan juga mengamati tumbuhan yang ada di taman atau juga serangga atau hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi praktek langsung begitu ya Bu Indri? Iya, betul sekali. Kalau menurut Bu Indri, apakah penggunaan buku ini kurang efektif untuk meningkatkan minat anak-anak? Menurut saya dengan
media yang saya berikan tadi itu bisa membuat kalau misalkan dengan lingkungan sekitar ya, dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar tadi anak akan mendapat pengalaman yang nyata Bu, karena dengan melihat secara langsung ya, ke medianya. Kemudian misal di sini pembelajaran IPA, anak kan sangat senang sekali tuh. Misal menyebutkan bagian-bagian dari alat perkembangbiakan pada bunga sepatu. Nah, di mana bunga sepatu itu bisa kita ambil langsung dari taman Bu dan bisa langsung diamati. Anak-anak itu merasa senang sekali Bu kalau diajak keluar seperti itu. Apakah anak-anak di situ juga membawa buku? Iya, Pada saat mereka keluar keliling untuk mengamati lingkungan sekitarnya, apakah mereka juga membawa buku? ya biasanya anak-anak juga saya suruh membawa buku Bu untuk ditulis apa alat perkembangbiakan yang ada pada bunga sepatu. Kemudian mereka tulis begitu. Iya. Berarti Bu Indri juga menggunakan media buku ya sebetulnya ya Bu Indri ya. Iya, betul sekali. Lalu menurut keyakinan Bu Indri, apa yang akan Bu Indri lakukan untuk istilahnya memberikan klarifikasi kepada kepala sekolah Bu Indri bahwa sebenarnya Bu Indri ini juga sudah menggunakan media dari berbagai macam dari berbagai macam materi dan menggunakan berbagai macam alat dan juga menggunakan berbagai macam strategi. Iya. Nanti begini saya akan sampaikan kepada kepala sekolah saya bahwa sebelum membuat RPP ya di sini, saya biasanya kan searching dulu tuh di internet. Nah, ya, saya cari yang ada kaitan dengan materi ya, materi yang ada di buku itu. Nah, kemudian setelah itu biasanya saya ketik begitu saja, saya simpan di laptop begitu. Kemudian adakah yang lain yang bisa Bu Indri lakukan untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa Bu Indri sudah menggunakan berbagai media dalam pembelajaran Bu Indri? Iya, karena kepala sekolah saya menginginkan adanya buku, rencana saya sih gini, file yang saya ketik di laptop itu nanti rencana saya akan saya jadikan setiap temanya, kemudian akan saya print. Kemudian setelah saya print nanti insya Allah akan saya jilid, ya toh. Setelah saya jilid, kemudian nanti akan saya berikan cover yang bagus dan menarik. Saya kira itu nanti bisa dijadikan modul ajar atau bahan ajar sebagai ganti buku seperti itu. Menurut Bu Indri, kira-kira ya kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan hal yang Bu Indri sampaikan tadi dengan kepala sekolah Bu Indri? Saya kira mungkin minggu depan akan segera saya sampaikan. Oh, gitu ya Bu Indri. Terus dari hasil obrolan kita tadi, apa yang bisa Bu Indri pelajari dari kegiatan hari ini, obrolan kita hari ini? Saya merasa dari obrolan kita ini tadi, saya merasa lebih tenang, Bu. Lebih nyaman seperti itu. Dan bisa berbagi keluhan saya kepada Bu Christine. Oh, gitu ya Bu Indri ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin kalau obrolan kita ini bisa membantu Bu Indri dalam memberikan penjelasan kepada kepala sekolah bahwasanya Bu Indri sudah menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam alat dalam pembelajarannya. Kalau sudah ditentukan tadi kapan waktunya, kira-kira kita nanti jumpa lagi kapan ya Bu Indri untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin setelah saya menemui kepala sekolah saya, Bu, nanti kita akan ketemu lagi. Oh, siap Bu Indri, siap membantu. Terima kasih. Iya. Terima kasih sudah percaya. Iya. Sami-sami Bu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.